Allah yang memiliki dalam kehidupan kami. Kami tidak membawa seluruh harta kekayaan kami. Kami tidak meninggikan atau memamerkan setiap pencapaian-pencapaian kami. Tetapi kami sadar Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu, justru kami membawa semua dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Ketika Engkau tahu bahwa hidup kami penuh dengan celah, penuh dengan dosa, kami tahu Engkau sangat kecewa atas setiap perbuatan, sikap dan perkataan kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami sadar kami harus menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi di hadapan Engkau. Kami sadar kami harus kembali ke dalam jalan Tuhan yang telah Engkau ajarkan dalam setiap firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami begitu menyesal ketika kami menyakiti hati sesama kami, entah itu secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Kami juga menyesal ketika kami hidup tidak lagi menjadi ramah dengan sesama kami. Kami juga menyesal Tuhan ketika di tengah-tengah keluarga kami seringkali memunculkan pertengkaran-pertengkaran kecil yang membuat hati di tengah-tengah keluarga kami seringkali terjadi
Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, penyertaan-Mu, terlebih-lebih kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bersama-sama saudara-saudara kami yang lain boleh hadir di tempat ini untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami sehingga firman-Mu yang akan kami terima dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara kami Mbak Vika Rara yang pada pagi hari ini akan menyampaikan sabda firman-Mu. Tuhan kiranya bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang akan disampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak beliau semata. Dan bila mana di dalam ruangan ini pun ada roh-roh yang akan mengusik saat kami berhadirat, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang punya kuasa untuk menyingkirkannya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan. Haleluya, amin. Dari Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-20 di dalam perikop tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata padamu, sesungguhnya apa yang kamu ikut di dunia ini, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, baik luar biasa ya. Saya berarti 2 kali pelayanan di sini ya, boleh ya. Baru 2 kali ya. Berarti akan ya, masih akan. Iya. Senang sekali Bapak Ibu ketika saya berpelayanan di sini karena suasananya ini sangat-sangat berbeda. Iya, puji Tuhan. Suasananya sangat berbeda karena apa? Karena dari puji-pujian terus setiap Bapak Ibu dan Saudara ketika datang ke tempat ini tidak ada yang bersungut-sungut, melainkan datang ke gereja semuanya langsung senyum, sapa dan salam. 3S ya, senyum, sapa dan salam. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, di sini di
dalam perikop bacaan kita pada saat ini, kita dibuka dengan perikop tentang mengasihi sesama saudara. Nah, saya mau menyatakan ada kalimat yang berbunyi demikian. Menegur jangan sampai menghina, menasehati jangan sampai menyakiti, meminta jangan sampai memaksa, dan memberi jangan sampai menuntut kembali. Panjenengan pernah mendengar kalimat ini? Pernah ya? Ini sebuah etika sosial yang di dalam kekristenan juga harus kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan kasih, bukan berarti kita harus melakukan kesalahan, harus menerima kesalahan dari orang lain terus kita mengasihi, bukan. Tetapi kasih itu moral yang wajib kita lakukan. Nah, ada salah satu contoh Bapak Ibu, contoh dari menegur jangan sampai menghina. Nah, dari contoh ini, suatu ketika itu ada seorang ibu yang dia sudah lama sekali tidak mau ke gereja, tidak mau ikut persekutuan. Tetapi ada suatu waktu dia itu mengalami sentuhan hatinya sehingga ia memiliki kerinduan untuk datang ke persekutuan, bahkan datang ke gereja. Dia bisa membawa dirinya untuk hadir di tengah-tengah persekutuan itu, tetapi seorang ibu-ibu yang lain di perkumpulan di gereja itu menyapa. Oh, masih ingat ya Bu ya untuk datang ke persekutuan? Ternyata masih ada kerinduan juga ya untuk bertemu sama kita. Menurut jenengan, sapaan itu menghina atau hanya ingin menyapa saja? Menghina, menyinggung ya. Jadi menyinggung perasaan ya. Sudah jelas-jelas tahu itu seorang yang sudah lama tidak kumpul di dalam persekutuan, sekalinya dia memiliki kerinduan hati, bukannya disambut dengan baik, tetapi justru perasaannya disinggung, sehingga dia merasakan tersinggung. Nah, itu hanya sebuah cerita, Bapak Ibu. Tetapi dari cerita itu ada pesan moralnya. Di sini kita diajar ketika kita mau menegur seseorang, ketika kita mau menyapa seseorang, jangan sampai sapaan kita, apa yang kita katakan ini menyakiti hati sesama kita. Sehingga pesannya juga, apa yang tidak ingin kita terima, apa yang jika kita terima itu merasa sakit hati, jangan kita lakukan itu kepada orang lain. Nah, ini yang seringkali terkadang kita lupa Bapak Ibu. Karena mungkin ya biasanya kalau sudah akrab banget, biasanya orang yang sudah sangat-sangat akrab, nilai penghormatannya itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena merasa diri, oh aku wis akrab sama Ibu A, aku sudah akrab dengan si B, jadi apapun yang saya katakan nggak mungkin tersinggung. Padahal setiap pribadi ketika mau membuka relasi dengan orang lain itu tetap memiliki batasan-batasan. Sama meskipun di tengah-tengah keluarga, contohnya seperti keluarganya Pak Pardi dengan khusus, tidak mungkin kan segala sesuatunya diumbar begitu saja, tetapi tetap memiliki batasan-batasan yang memang satu dengan yang lain itu harus tetap saling menghargai. Nah, ada pun sebuah contoh di mana ketika seorang ayah yang menegur anaknya, jelas-jelas ayah itu tahu kalau anaknya itu sudah mencuri. Ketika seorang ayah menegur empat mata kepada anaknya, tetapi seorang anak itu tidak mau mengakui perbuatan yang salah itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang ayah? Seorang ayah memanggil satu tetangganya untuk menjadi saksi. Tetapi apa yang dinyatakan oleh seorang anak? Seorang anak tidak lagi mau mengakui perbuatannya. Tetapi apa yang dilakukan? Seorang anak itu justru mengatakan bahwa seorang ayah itu tidak lagi menyayangi ia, sehingga seorang anak ini mau pergi dari rumahnya. Jadi seorang anak ini mau
meninggalkan bapaknya. Karena apa? Bapaknya cenderung memojokkan dia. Seakan-akan ketika bapaknya mendatangkan saksi, seorang anak ini dianggap dipermalukan, dipojokkan oleh orang tuanya sendiri. Padahal realitanya seorang anak ini yang salah. Nah, tetapi ketika seorang ayah itu mendengar ancaman dari seorang anak, apa yang dikatakan oleh seorang ayah? Justru seorang ayah itu silakan saja pergi, tetapi kembalilah ketika kamu sudah mau mengakui kesalahan kamu sendiri. Satu hari seorang anak tidak kembali, 2 hari seorang anak tidak lagi kembali, sampai hari yang ketiga dia mau kembali kepada seorang bapaknya dan mengakui setiap kesalahan-kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara, panjenengan pernah ada pengalaman menegur sesama yang melakukan kesalahan? Pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Lewat WA. Nah, sekarang ada banyak cara ya memang ya. Kalau tidak bisa ditegur atau bahkan merasa sungkan gitu ya, negor tatap muka, tetapi kita bisa menggunakan handphone ya lewat WA. Entah itu di chat, entah itu dikirim pesan suara, atau bahkan di telepon. Tetapi tidak hanya itu WA yang digunakan. Bahkan sekarang dengan menegur sesama, cara yang paling tidak baik bagi saya dengan cara menegur melewati story WA ya. Jadi malam-malam bikin story WA, dibuat kalimat-kalimat yang begitu indah dan menyakitkan, biar yang membaca pada saat bangun tidur. Kebiasaan kita kan kalau bangun tidur nggak buka Alkitab, nggak berdoa ya, tapi buka WA. Jadi biar yang kita tuju pada saat bangun tidur madeg, oh kok ini aku yo di dalam story WA itu. Nah, biar langsung kosong gitu ya maksudnya. Nah, itu adalah cara-cara yang tidak bijaksana. Ketika kita mau menegur sesama dengan kasih, dengan tujuan yang baik, maka kita lakukan dengan cara yang baik pula. Kalau dengan cara-cara yang seperti itu bagi saya, itu bukanlah cara yang bijaksana. Nah, ini sulitnya Bapak Ibu, sulitnya di dalam kita menegur sesama kita. Sulit atau mudah Bapak Ibu? Sulit ya. Niatnya kita pengen kasih tahu ini loh kesalahan kamu, ini loh yang harus kamu benarkan, tetapi sikap-sikap yang diterima dari orang-orang yang melakukan kesalahan justru mereka sulit menerima teguran. Mereka abai terhadap teguran itu, tetapi justru ada yang ketika kita menegur, mau menyatakan kesalahannya, malah kita yang disalahkan, kita yang dimarahi. Jadi sebenarnya sopo iki sing salah. Niate negor, niate ngilingke, tapi kok aku sing disalahne. Belum lagi nek sakune punya bolo. Waduh, iki bolone melok-melok maneh. Nah, ada banyak hal yang memang itu menjadi kesulitan-kesulitan kita sebagai sesama untuk mengarahkan orang-orang yang tidak ada di dalam jalan kebenaran harus ada di dalam jalan kebenaran. Nah, perikop Matius saat ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita disuguhkan dengan 3 gagasan. Yang pertama, menuntut pengakuan, yang ketiga pengampunan. Yang pertama pengakuan, yang kedua pengampunan, dan yang ketiga pemulihan. Jadi kalau teguran itu tidak menghasilkan pemulihan, bagi cara menegurnya atau orang yang ditegur, dia masih belum bisa melihat di mana kesalahannya. Tetapi kalau teguran itu menghasilkan pemulihan, berarti apa yang kita lakukan itu sudah benar dan sama-sama ada di dalam pengetahuan yang sama. Nah, jadi kalau kita menegur seseorang tetapi hasilnya justru pertengkaran, perkelahian, berarti apa yang kita lakukan ini tidak benar-benar berhasil. Nah, menegur sesama yang berbuat salah itu memang pekerjaan yang sulit Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga apa yang panjenengan lakukan tadi dikatakan, oh sulit Mbak Kara untuk menegur sesama. Sama, saya
apa yang panjenengan rasakan ketika mau menegur seseorang? Bukannya dia mau mengakui kesalahannya, tetapi justru dia mengelak ke sana dan kemari. Dan sikap-sikap yang dimunculkan ketika kita menegur seseorang, yang pertama, sulit menerima teguran. Betul Bapak Ibu, pernah orang yang ditegur sulit banget menerima teguran? Alasannya banyak aja. Yang kedua, ada yang mau menerima teguran, mau dengan lapang dada, dikritik, ditegur. Yang ketiga, abai terhadap teguran. Jadi mau ditegur dari sudut kanan, kiri, depan, belakang, karena dia abai, ya wis babalo, wis biarin aja. Mau ditegur bagaimanapun tetap dibiarkan begitu saja, abai terhadap teguran. Dan yang keempat, ketika mendapatkan teguran justru menyerang orang yang menegur. Itu adalah sikap-sikap yang dimunculkan sebagai bentuk bahwa orang sesama kita ini bukan orang-orang yang mudah di dalam menerima kritikan atau bahkan teguran. Begitu pula kita juga diajak untuk melihat cara menegur sebagaimana di dalam pembacaan kita saat ini. Menegur dengan cara yang tidak bijaksana itu biasanya kalau sudah kita mengalami emosional yang begitu tinggi. Dan yang kedua, menegur dengan memukul. Biasanya kalau seorang orang tua kepada anak, karena dia jauh lebih lemah, dipandangnya jauh lebih lemah, jadi semena-mena. Tapi tidak semua orang tua seperti itu. Ada yang menegur dengan kasih, dengan prosedur-prosedur yang seperti dicontohkan di dalam kitab ini. Seperti yang sudah dicontohkan di dalam pembacaan kita. Ditegur dengan empat mata, mendatangkan saksi, terus kalau tidak mau kita serahkan kepada jemaat. Lalu kalau tidak mau berubah lagi diapakan? Dibinasakan. Katanya begitu, karena langsung dibinasakan. Dan biarin aja, orang itu seperti apa, biarin aja. Tidak ada yang mungkin mau menerima mereka. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi di dalam perikop ini kita mau diajarkan, ketika kita mau menegur orang, kita harus memiliki niat yang baik. Karena dampak dari menegur kan tujuannya, ketika kita mengkritik, ketika kita menegur orang, tujuannya apa? Supaya orang itu jauh lebih baik. Jadi kalau hal-hal yang baik itu mau kita hasilkan, kita pun harus bisa melakukannya, menegurnya dengan cara yang baik, niat yang baik. Kita arahkan sampai dia tahu di mana kesalahannya. Kita arahkan dampak dari kesalahan yang dia perbuat. Kita bimbing ke perilaku yang benar, apa yang benar, dan pada akhirnya nanti itu akan membawa pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah salah satu juga kisah dari domba yang tersesat, Bapak Ibu. Panjenengan tahu ya, kisah dari domba yang tersesat. Dari 10 domba yang hilang ada satu. Dari beberapa domba yang sudah ada di dalam dekapan sang gembala, tetapi ada satu domba yang hilang. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mencari, cara mencarinya pun dengan baik. Yesus ketika menjumpai domba tersebut tidak langsung dimarahi, tetapi Yesus menggunakan kasih. Sehingga kasih itu menjadi pengikat, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu menjadi pengikat yang mempersatukan setiap orang. Kasih itu menjadi pengikat yang mempersatukan jemaat. Jadi kalau ada perpecahan di tengah-tengah persekutuan, berarti di tengah-tengah persekutuan itu belum ada kasih. Nah, kasih dan niat yang baik pasti diiringi dengan cara yang baik pula, dengan mengutamakan penghormatan dan menghargai sesama. Ini yang menjadi pokok utama di dalam kehidupan kita. Semua pasti pernah mengalami kesalahan. Semua pasti bisa menegur siapapun. Tetapi teguran yang didasarkan dengan menghargai sesama, maka teguran itu tidak akan pernah menyakiti orang lain. Di mana kita belajar
bersama. Di dalam firman Tuhan inilah kita diajarkan untuk berperilaku yang benar, untuk menghargai sesama, dan juga mau mengikuti setiap perintah-perintah Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekali lagi. Ya Allah, ketika kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, kami sangat berterima kasih Tuhan. Sekalipun kami tahu apa yang harus kami perbuat, sekalipun dari renungan-renungan yang kami dengarkan, kami tidak pernah melukai saat menegur, tetapi kami semakin tahu Tuhan bahwa penghormatan kepada sesama itu hal yang harus kami lakukan. Sehingga sekalipun dari contoh-contoh yang ada di dalam renungan yang baru saja kami dengarkan, itu harus kami lakukan, harus kami perbuat dengan dasar kasih. Mampukan kami Tuhan, agar kami bisa menjadi sesama yang baik, bisa melakukan seluruh perbuatan kami ketika kami hadir di tengah-tengah sesama kami untuk memiliki niat yang baik di dalam kehidupan dan persekutuan ini. Terima kasih ya Allah, terpujilah Kristus. Amin. Senantiasa memberikan kami pertolongan agar apa yang kami akhiri di dalam doa Bapa kami yang akan kami pujikan. Yang di surga,
buah-buah kebenaran. Amin. Bersama diiringi oleh lagu Betapa Kasih. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau mengasihiku, kau mengiriku. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan untuk membangun peribadatan. Kami telah mendengarkan, meresapi setiap sabda firman Engkau yang telah Kau tabur pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya itu boleh tertancap dalam hati kami Tuhan, dan boleh menjadi sumber terang kehidupan kami di luar sana. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud cinta kasih. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap.
dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebagai ini. Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
Tuhan